Halo adik-adik, selamat siang. Apa kabar hari ini? Kakak pengasuh harap adik-adik punya kabar luar biasa. Di saat ini, Katong akan belajar mengenai ibadah yang sejati. Katong punya pokok pembahasan. Dengan pokok pembahasan, rumpun ibadah ritual, dalam hal ini menghadap Tuhan. Katong punya dua bahan bacaan Alkitab di hari ini. Yang pertama terambil dari Ibrani 10 ayat 19 sampai 25, yang kedua Mazmur 100 ayat 1 sampai 5. Sebelum katong ada dalam pembacaan Alkitab, mari katong sama-sama ada dalam doa. Katong berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang Tuhan Yesus buat dalam hidup dan kehidupan kami, ketika semua kami boleh ada di rumah kami masing-masing dengan sukacita untuk ada dalam ibadah sekolah minggu di saat ini. Tuhan Yesus, kami bermohon Tuhan Yesus, proses belajar mengajar yang sebentar nanti terjadi di antara kami boleh berjalan dengan segala baik. Apa yang diberikan oleh kakak pengasuh boleh kami mengerti dan kami pahami itu. Tuhan Yesus, berkati kami Tuhan, agar apa yang sebentar nanti diberikan boleh menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah boleh berdoa. Haleluya, amin. Ibrani 10 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-25, katong baca secara bersama-sama. Di bawah terang judul ketekunan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mampu mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman dan yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Adik-adik, pembacaan yang kedua dari Mazmur 100 ayat 1 sampai 5 di bawah perikop pujilah Allah dalam bait-Nya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbang-Nya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelataran-Nya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepada-Nya dan pujilah nama-Nya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Nah adik-adik, dari pembacaan firman Tuhan tadi, ada 4 tujuan khusus penyajian yang akan katong bahas hari ini. Pertama itu, katong akan menyebutkan unsur-unsur dalam rumpun menghadap Tuhan. Yang kedua, katong akan menjelaskan unsur-unsur di dalam rumpun menghadap Tuhan. Kemudian, katong akan menyusun unsur-unsur di dalam rumpun menghadap Tuhan. Dan yang keempat, katong akan mendemonstrasikan unsur-unsur di dalam rumpun menghadap Tuhan. Nah adik-adik, katong langsung saja masuk ke yang pertama, yaitu menyebutkan unsur-unsur dalam rumpun menghadap Tuhan. Ada 8 unsur dalam rumpun menghadap Tuhan. Yang pertama itu fotum, yang kedua salam, panggilan beribadah, nats pembimbing, nyanyian jemaat, pengakuan dosa, berita pengampunan dosa, dan kedelapan petunjuk hidup baru. Kalau tadi katong sudah menyebutkan unsur-unsur, nah yang kedua katong akan menjelaskan masing-masing unsur tadi. Yang pertama, katong akan menjelaskan unsur yang pertama yaitu fotum. Fotum berasal dari bahasa Latin yaitu janji atau sumpah. Fotum adalah suatu pernyataan bahwa Allah yang telah memberikan pertolongan dan menyelamatkan jemaat. Dialah juga yang telah mengumpulkan jemaat untuk beribadah secara bersama-sama. Beberapa rumusan fotum.
Di antaranya yaitu dari Mazmur 124 ayat 8, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Seringkali juga rumusan ini ditambahkan dengan yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah membiarkan pekerjaan tangannya. Mazmur 138 ayat 8 dan Mazmur 146. Dan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Matius 28 ayat 19. Contohnya, adik-adik kemarin kakak Oli kan sudah bilang adik-adik harus punya himpunan satu liturgi gereja Protestan Maluku seperti ini. Maka dari itu, kalau adik-adik punya, katong sama-sama buka, adik-adik bisa lihat di halaman yang pertama itu ada fotum dan salam. Di situ ada contoh fotum yang disampaikan oleh pelayan firman, yaitu bunyinya, penolong kita adalah yang menciptakan langit dan bumi dan yang tetap setia memelihara seluruh ciptaannya. Di situ disambut oleh jemaat dengan nyanyian. Kemudian seterusnya, di situ juga ada balasan dari pelayan firman dan juga jemaat. Nah, kalau tadi fotum, adik-adik perhatikan di sini fotum dan salam. Berarti fotum dan salam itu tidak bisa dilepas-pisahkan dari suatu susunan ibadah atau rumpun ibadah itu. Ya, adik-adik lihat kejadian tadi, kenapa kakak stop di bagian jemaat menyambut? Karena di bagian pelayan firman balas itu sudah merupakan salam. Salam adalah salam dari pemimpin ibadah, dalam artian ini pengkhotbah kepada jemaat dan dari jemaat kepada pemimpin ibadah. Rumusan salam yang sederhana ialah Tuhan menyertai kamu, kemudian dijawab oleh jemaat dan menyertai rohmu. Adik-adik bisa lihat di 2 Timotius 4 ayat 22 dan 1 Timotius 6 ayat 21b. Rumusan salam rasuli yakni kasih karunia dalam damai sejahtera dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Roma 1 ayat 7, 1 Korintus 1 ayat 2 dan 2 Korintus 1 ayat 2, Efesus 1 ayat 2. Kemudian dijawab dengan kata amin. Jadi adik-adik bisa lihat di sini kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat. Lalu kemudian jemaat membalasnya dan menyertaimu juga. Itu berarti bahwa ada salam yang diberikan oleh pengkhotbah kepada jemaat dan juga dibalas jemaat kepada pengkhotbah. Nah, adik-adik, unsur selanjutnya yaitu panggilan beribadah. Ada juga gereja yang tidak menggunakan fotum dalam ibadah mereka. Sebagai gantinya, mereka mengajak atau memanggil jemaat untuk beribadah dengan menggunakan suatu rumusan ajakan atau rumusan panggilan yang biasanya dikutip dari Mazmur dan diucapkan secara berbalas-balasan. Adik-adik boleh buka di halaman 43, masih sama. Adik-adik lihat ada panggilan beribadah, setelah itu baru fotum dan salam. Adik-adik lihat dalam tata ibadah perjamuan kudus kedua. Di situ disampaikan panggilan beribadah yang disampaikan oleh penatua dan disambut dengan nyanyian oleh jemaat. Adik-adik boleh lihat di situ dengan bunyinya, saudara-saudari, marilah kita beribadah kepada Tuhan dalam perayaan perjamuan kudus sedunia dan seterusnya. Nah, selanjutnya, unsur selanjutnya yaitu nats pembimbing. Nats pembimbing atau nats pendahuluan yang erat dihubungkan dengan tahun gerejawi dalam rumpun menghadap Tuhan. Nats pembimbing atau nats pendahuluan diucapkan oleh pemimpin ibadah dan dijawab oleh jemaat dengan nyanyian. Adik-adik contohnya masih sama dalam tata ibadah perjamuan kudus yang pertama. Adik-adik bisa lihat di situ nats pembimbingnya. Kami memberitakan Kristus yang disalibkan bagi orang-orang Yahudi suatu batu sandungan dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan dan seterusnya. Itu diambil dari 1 Korintus 1 ayat 23 sampai 24. Kalau adik-adik dong perhatikan dalam susunan ibadah ini ada tanda bahwa bisa nats yang lain atau yang sesuai. Adik-adik juga bisa terkadang kalau katong perhatikan dalam ibadah-ibadah minggu, pendeta sering menggunakan nats pembimbing itu dari pembacaan yang hari itu akan dibahas atau dari tema yang akan dibahas di hari itu. Adik-adik katong masuk ke unsur selanjutnya yaitu nyanyian jemaat. Nyanyian jemaat biasanya dihubungkan dengan tahun gereja. Biasanya itu dalam ibadah Advent, Natal, Usbus Sengsara, Kematian, Paskah, Kenaikan dan juga Pentakosta. Untuk menentukan nyanyian jemaat, adik-adik bisa lihat di bagian isi dari kidung jemaat itu sendiri.
Kakak pakai panduan dari Kidung Jemaat. Kalau adik-adik punya Alkitab yang ada Kidung Jemaatnya, bisa lihat di bagian isi, itu adik-adik bisa lihat ada puji-pujian yang akan memandu adik-adik. Kalau mau membuka ibadah, lagunya apa-apa saja, pengakuan dan pengampunan dosa, respon nyanyiannya seperti apa. Jadi adik-adik bisa pakai panduan, karena hari ini kakak pakai Kidung Jemaat, jadi adik-adik bisa ikut panduan dari isi di Kidung Jemaat itu sendiri. Unsur berikutnya yaitu pengakuan dosa. Pengakuan dosa telah dikenal sejak ibadah Yahudi dan juga ibadah gereja lama dalam nyanyian-nyanyian dan doa-doanya. Pengakuan dosa diawali dengan suatu ajakan, misalnya jika kita berkata kita tidak berdosa, kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Karena itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah dan mengaku dosa-dosa kita kepadanya. Pengakuan dosa biasanya diaminkan oleh jemaat dengan suatu nyanyian. Nah, katong kembali lagi, katong lihat dari tata ibadah minggu pertama. Adik-adik lihat di situ, di bagian pengakuan dosa, jemaat marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah dan mengaku dosa-dosa kita. Kayak tadi kakak sudah jelaskan. Lalu ketika penatua bilang begitu, lalu direspon oleh jemaat dengan nyanyian, yaitu Tuhan kasihani, nyanyian GPM nomor 55. Jadi kalau adik-adik mau menyusun, bisa lihat langsung di sini ada penyusunannya yang direspon oleh nyanyian, terus direspon oleh nyanyian dari jemaat. Nah, adik-adik, unsur selanjutnya yaitu berita pengampunan dosa. Sebagaimana pengakuan dosa, pemberitaan anugerah juga adalah unsur ibadah yang sangat tua dan telah lama dikenal oleh gereja lama dan dengan nyanyian-nyanyian dan juga doa-doanya. Berita pengampunan dosa atau pemberitaan anugerah dimasukkan bersama-sama dengan pengakuan dosa ke dalam ibadah. Contoh rumusan pemberitaan anugerah yaitu sebagai hamba Yesus Kristus kami memberitakan pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang dengan jujur mengaku dosanya di hadapan Allah. Rumusan ini dilanjutkan oleh pemimpin ibadah dengan mengutip suatu bagian, ayat atau beberapa ayat. Adik-adik bisa lihat di contoh selanjutnya. Di bagian 05 itu berita pengampunan dosa. Bagi saudara-saudara yang mengaku dosanya dengan jujur dengan penuh penyesalan di hadapan Allah, maka sesungguhnya pengampunan dosa telah berlaku seperti yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 38. Jadi di sini adik-adik sudah bisa lihat bahwa ada pengantar, kemudian ada satu ayat yang dikutip untuk menyempurnakan pengampunan dosa ini. Nah, unsur selanjutnya yaitu petunjuk hidup baru. Petunjuk hidup baru merupakan suatu anjuran untuk menuntun kita ketika kita telah mendapatkan anugerah pengampunan dosa. Oleh karena itu, selayaknya kita harus hidup baru mengubah yang lama tersebut. Contoh petunjuk hidup baru, jemaat dengarlah dan berlakukanlah petunjuk hidup baru ini dalam hidup saudara-saudara. Rumusan ini dilanjutkan oleh pemimpin ibadah dengan suatu bagian ayat atau beberapa ayat. Sama halnya yang kayak tadi, berita pengampunan dosa, adik-adik petunjuk hidup baru itu adik-adik dianjurkan untuk berdiri. Kemudian penatua menyampaikan, jemaat dengarlah dan berlakukanlah petunjuk hidup baru ini dalam hidup saudara-saudari sebagaimana yang tertulis dalam Roma 13 ayat 8 sampai ayat 10. Tadi kan kakak bilang ayat atau beberapa ayat. Jadi di sini ada beberapa ayat yang digunakan dalam petunjuk hidup baru. Nah, adik-adik, dari serangkaian pembahasan materi tadi, katong punya tujuan khusus penyajian yang keempat, yaitu katong harus mendemonstrasikan unsur-unsur tersebut. Lalu, untuk mendemonstrasikannya, adik-adik akan diberikan tugas buat demonstrasi unsur-unsur di dalam rumpun menghadap Tuhan dalam bentuk video atau tulisan. Jadi adik-adik diminta untuk membuat suatu liturgi ibadah atau susunan-susunan unsur-unsur itu, adik-adik harus bikin bisa dalam bentuk video ataupun adik-adik tulis, lalu adik-adik foto kirim ke dalam katong punya grup anak tahun 3 itu. Lalu jangan lupa ada katong punya 2 ayat hafalan di hari ini. Yang pertama Ibrani 10 ayat 22, kemudian Mazmur 100 ayatnya yang kedua. Iya adik-adik, demikian katong punya proses belajar mengajar di hari ini. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah boleh menyaksikan kakak punya video di hari ini. Dan semoga adik-adik bisa mengerti apa yang tadi disampaikan mengenai rumpun ibadah ritual dalam hal menghadap Tuhan. Terima kasih, selamat hari Minggu, Shalom.